Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 991 sampai bab 1000. Di channel Dongeng Donghua. Bab 991, Kejahatan IQ Tinggi. Pelakunya di belakang layar, Ren Xiaosu memandang petugas intelijen Northwest yang datang untuk melaporkan bagaimana menentukan pelakunya. Petugas intelijen Barat Laut menjelaskan. Wang Yun mengatakan bahwa pria ini muncul di perempatan di mana Jiangsu dalam kesulitan, dan setelah 2 jam. Ia tampak seperti orang yang tidak bersalah hampir di mana Jiangsu ditabrak papan iklan. Ini adalah perilaku khas untuk kembali ke TKP untuk mengamatinya secara diam-diam, dan sangat berhati-hati. Secara umum, pejuang tidak akan pernah melakukan ini. Hanya orang yang bersembunyi di balik layar dan merencanakan semuanya akan kembali ke sana. Ren Xiaosu berjalan di luar villa. Dia tidak terlalu tertarik dengan target yang telah ditangkap. Jika orang yang ditangkap oleh Wang Yun adalah biang keladinya di balik penggunaan kutu jantung, kemudian temukan orang ini dan selesaikan bersama. Pada saat ini Ren Xiaosu menoleh untuk melihat Luolan dan Zhou Qi. Aku membawa orang ini kembali, bisakah kamu membuka mulutnya? Tetapi saya melihat senyum menyeringai Zhou Qian, di bawah siksaan saya, tidak ada orang yang tidak bisa membuka mulutnya. Jangan khawatir, kemampuan sistem air digunakan untuk penyiksaan, baik-baik saja. Ren Xiaosu berkata kepada personel intelijen Northwest ketika dia keluar dari villa, saya mengirim semua orang foto selebaran dan bertanya apakah ada yang tahu identitasnya. Hanya butuh 10 menit untuk mengembalikan berita. Luo Zongren, 29 tahun, seorang pekerja teknis pengairan yang datang untuk bekerja di Los Angeles lebih dari 2 tahun yang lalu, disewa oleh perusahaan air dengan gaji tinggi. Namun, saya bertanya kepada semua penghuni di area villa bahwa tidak ada dari mereka yang tahu alamat Luo Zongren. Personel intelijen Northwest membawa seorang penduduk, tuan muda, dia tahu Luo Zongren ini. Warga itu berkata, halo, saya adalah seorang pekerja akar rumput di saluran air. Saya kenal dengan Luo Zongren ini. Dia telah memecahkan banyak masalah teknis dan telah ditempatkan di cabang kami untuk sementara waktu. Tetapi tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Ketika kami pergi makan malam sepulang kerja, dia tidak pernah berpartisipasi, dia hanya tahu bahwa dia suka membaca buku. Ketika dia baik-baik saja, dia akan duduk di kantor dan membaca buku. Apa kebiasaannya yang biasa? Ren Xiaosu bertanya. Rasanya seperti membaca buku, jawab warga itu, namun, Luo Zongren ini sangat suka mencuci tangannya. Setelah setiap pekerjaan, dia harus mencuci tangannya ketika dia menemukan peralatan. Gadis-gadis berpikir dia berbeda dari pekerja akar rumput kami, jadi ada gadis yang mengejarnya. Memiliki kebersihan, Ren Xiaosu bertanya-tanya, tidak tahu mengapa. Dia segera membuat gambar yang sangat disiplin dan tersembunyi. Tetapi bagaimana jika saya tidak tahu alamat pihak lain? Ren Xiaosu mengatakan kepada personil intelijen, hubungi saluran air. Daftar personil di pabrik memiliki alamat semua pekerja. Meskipun mungkin palsu, itu juga sebuah petunjuk. Akibatnya, sementara Ren Xiaosu masih berjuang untuk mengetahui alamat pihak lain, Northwest menelepon lagi. Wang Yun telah melacak lintasan perilaku pihak lain melalui video pengawasan dan menentukan jangkauan alamat pihak lain, dekat 149 Keixuan Road. Ambil fotonya dan tanyakan pada penduduk terdekat, Anda pasti bisa bertanya, hanya ada 2 bangunan tempat tinggal di daerah itu. Ren Xiaosu segera memimpin timnya dan bergegas ke 149 Keixuan Road. Setelah sampai di sana, Ren Xiaosu menemukan pemilik toko kelontong di pinggir jalan dan mengeluarkan foto Luo Zongren. Halo, apakah Anda melihat orang ini? Pemilik toko kelontong mengenali Luo Zongren sekilas. Hei, setiap hari saya lewat dengan mengenakan seragam waterwork, tentu saja saya ingat, ia sepertinya tinggal di sini, dan saya membeli minyak cair dan garam semuanya di sini. Kalau begitu,
tahukah Anda di mana dia tinggal? Ren Xiaosu bertanya. Ayo naik ke atas di bangunan perumahan di depan, spesifikasinya tidak jelas, jawab bos. Setelah berbicara, puluhan personel intelijen di barat laut dengan cepat mengepung gedung perumahan dengan senjata api. Bahkan Yang Xiaorong mencari posisi penembak jitu terbaik beberapa ratus meter jauhnya. Sudah siap, kata Yang Xiaorong di headset. Ren Xiaosu berjalan ke gedung perumahan. Ada seorang wanita tua bermain mahjong di bawah meja kecil. Dia mengambil foto dan bertanya, kamu tahu berapa lantai dia tinggal? Seorang wanita tua melirik foto itu dan tertawa, bukankah ini Ronaldinho, dia tinggal di lantai 4, 401. Apakah Anda ada hubungannya dengan dia? Tidak apa-apa, Ren Xiaosu tersenyum, dan dia memberi isyarat untuk membiarkan personel intelijen mengambil mereka, agar tidak secara tidak sengaja melukai mereka setelah bertengkar. Bangunan perumahan itu sangat bobrok, dengan total hanya 4 lantai, Ren Xiaosu dan beberapa personil intelijen menaiki tangga. Akibatnya, ketika lantai 4 tercapai, pintu 401 ternyata hanya penutup, dan tidak ditutup. Ren Xiaosu merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat bahwa perabotan di rumah itu sangat sederhana. Hanya ada beberapa meja dasar, rak buku, peralatan dapur, dan tempat tidur. Ren Xiaosu memikirkan sebuah kalimat, ketika hati seseorang sangat rumit, ia akan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk lingkungan tempat ia tinggal, dan harus singkat dan rapi. Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Pihak lain tampaknya menyadari bahaya di muka, jadi dia pergi lebih awal. Di atas meja tepat di seberang pintu ada kartu bermain, sekop as. Kartu itu diletakkan tepat, seolah Luo Zongren menertawakan Ren Xiaosu tanpa suara. Sisi lain menebak bahwa Ren Xiaosu pasti akan menemukan tempat ini, tidak hanya pergi sebelumnya, tetapi juga meninggalkan tanda seperti deklarasi perang. Ini adalah penjahat IQ tinggi. Pihak lain tidak hanya menikmati implementasi rencana, tetapi juga menggoda dan mengontrol rasa pencapaian orang lain. Ren Xiaosu berbalik dan keluar. Beritahu Northwest bahwa pihak lain telah melarikan diri, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari penghalang ini dan melihat apakah ada cara lain untuk menemukan orang ini. Pada saat ini, wajah Ren Xiaosu tenang. Setelah berita itu kembali ke barat laut, Wang Yunzhang berdiri di depan ratusan layar, dan dia tiba-tiba berkata, orang seperti ini pasti akan meninggalkan dirinya sendiri jalan belakang. Kan, semua orang mengatakan bahwa Chuning Rabbit Trikafes, kelicikan ini penjahat IQ tinggi pasti akan meninggalkan dirinya jalan belakang. Ayo, bawakan saya semua video tentang perjalanannya ke dan dari tempat kerja. Saya ingin melihat semua jejaknya dalam sebulan terakhir. Jumlah proyek ini sangat besar. Perjalanan pulang pihak lain adalah 8 atau 9 km, yang membutuhkan lusinan video untuk menyatukan lintasan pihak lain. Ada ratusan pengawasan dari seluruh penghalang, dan mereka harus memilih video di jalan itu dari ratusan video ini. Ketika para prajurit dalam kesusahan, mereka mendengar Wang Yun berkata, "Saya telah memberi nomor video sebelumnya, dan video pengawasan dalam perjalanan ke tempat kerja adalah 102, 129, 130, 141. Wang Yun mengatakan lebih dari 100 angka berturut-turut, yang sebenarnya secara akurat menandai jalur kehidupan lengkap Luo Zongren. Bab 992, Mempesona. Untuk mengamati lintasan Luo Zongren dengan cepat dalam video, Wang Yun bahkan meminta prajurit itu untuk memutar video dengan cepat 16 kali. Ini adalah video sebulan. Bahkan jika video diputar cepat 16 kali, dia perlu menontonnya selama 2 hari sendirian. Untuk bisa selesai membaca. Untungnya, pada malam hari, Anda dapat membiarkan Wang Yun beristirahat dan menatap tentara lain. Jika Luo Zongren muncul, maka beritahu Wang Yun. Pada titik ini, para prajurit di samping bahkan tidak bisa melihat sosok di layar, tetapi Wang Yun masih menonton. Semua orang di ruang konferensi dapat menemukan bahwa semangat dan energi Wang Yun menurun pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Semua orang khawatir bahwa Wang Yun akan memiliki masalah. Hanya Wang Yun sendiri yang tidak khawatir, tenang, tidak akan ada lagi selama 3 hari. Masalahnya adalah bahwa saya adalah orang yang luar biasa,
bukan orang biasa. Dalam 3 hari, saya harus mengeluarkan Luo Zongren ini. Menjelang sore hari berikutnya, mata Wang Yun sangat cekung, dan seluruh orang menggambarkan layu. Dia mendengarkan kata-katanya yang memproklamirkan diri dengan tenang, pergi bekerja, pulang kerja, beli makanan, pulang, kunjungi toko buku. Toko buku hanya pergi ke tempat yang sama, tetapi makanan itu acak, dan mereka yang menjual sayur tidak pernah berubah. Tidak ada kelainan pada penjual sayur. Katakan pada pelatih muda untuk memeriksa toko buku ini, tetapi berhati-hatilah agar pihak lain dapat membuat jebakan. Setelah berita itu sampai ke Luo Sheng, Ren Xiaosu dengan cepat membawa orang ke toko buku yang akan dikunjungi Luo Zongren. Setelah personel intelijen mengepung toko buku, Ren Xiaosu berjalan menuju toko buku. Namun, begitu dia hendak mendorong pintu, dia ingat pengingat Wang Yun, hati-hati bahwa pihak lain mungkin membuat jebakan. Ren Xiaosu langsung menarik Lao Su, tapi perlahan-lahan dia mundur. Outsu mendorong pintu, dan gagang pintu menggerakkan tali pancing transparan yang diatur di dalam, dan itu terdengar seolah-olah ada mekanisme perangkap yang tertangkap oleh tindakan mendorong pintu. Gelombang panas besar meletus dari toko buku, dan dideru, kaca di jalan ini hancur oleh gelombang kejut yang tak tertahankan dan suara keras, dan alarm mobil di jalan juga bersiul. Warga yang tinggal di jalan ini melihat dengan cermat, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bom yang ditempatkan di toko buku sudah cukup untuk menelan skuadron tempur yang terdiri atas 30 orang dalam sekejap, untungnya, Wang Yun waspada sebelumnya. Dan Ren Xiaosu punya metode seperti itu. Ren Xiaosu berdiri diam menyaksikan semua ini, semua rasa sakit yang dialami Lao Su diumpankan kepadanya saat ini, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan jejak rasa sakit, tetapi suram. Counterparty ini lebih sulit dari yang diharapkan. Selain itu, hal yang paling menjijikkan adalah bahwa pihak lain tahu bahwa dia sedang dicari oleh seluruh kota, tetapi pihak lain tidak ingin melarikan diri pada kali pertama. Tetapi sebaliknya membuat perangkap dengan mengandalkan jalur kehidupan yang disengaja di masa lalu. Saya harus mengatakan bahwa ini mungkin salah satu lawan paling menyeramkan yang pernah dijumpai oleh Ren Xiaosu, yang sebelumnya masih berjubah hitam. Katakan pada Wang Yun, seperti yang dia harapkan, ini hanya jebakan, kata Ren Xiaosu. Di sisi barat laut, setelah Wang Yun mendapatkan informasi ini, ia mendapat harta, dan banyak orang menemukan bahwa Wang Yun bahkan sedikit senang. Zhang Xiaoman bertanya-tanya, apa yang membuatmu senang, bukankah ini petunjuk lain yang hilang? Kurangnya petunjuk, Wang Yun tersenyum lelah, ini juga salah satu petunjuknya. Bahkan, dalam pandangan Wang Yun, seorang penjahat yang bersembunyi di balik layar harus mengungkapkan informasi sesedikit mungkin setelah kasus ini disembunyikan. Ia tidak ragu untuk menyembunyikannya tanpa tindakan ekstra untuk menghindari pelacakan. Tapi sekarang pihak lain melakukan penyergapan di toko buku, seperti keterampilan menyilaukan penjahat, tetapi di mata Wang Yun, dia lebih rendah. Wang Yun tertawa, tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang, sebenarnya, itu bisa menjadi petunjuk baru, sehingga saya bisa menilai karakternya dengan apa yang dia lakukan. Meninggalkan kartu poker dan memasang bom di toko buku sepertinya memberitahu Wang Yun bahwa pelaku di balik layar 2 tahun di Los Angeles agak tidak nyaman. Pihak lain baru berusia 29 tahun. Meskipun ia memiliki keterampilan deteksi dan anti-investigasi yang sangat tinggi, ia tidak cukup canggih. Tiba-tiba, Wang Yun merasa bahwa pihak lain itu seperti anak kecil yang suka pamer, dia sangat percaya bahwa dia akan bisa menjatuhkannya. Wang Yun terus mengamati lintasan kehidupan Luo Zongren selama bulan itu, pada saat ini. Luo Zongren seharusnya telah merumuskan rencana aksi, pihak lain tahu bahwa pembunuhan Luo Su oleh Jiang Cheng akan memulai keributan. Sehingga pihak lain pasti ingin menentukan apakah jalan belakang Anda sendiri tersedia. Tanda seru. Baginya, seperti apa rumah persembunyian yang sempurna. Wang Yun merenung, seharusnya berada di jalur perjalanannya. Dia tidak perlu mengambil jalan tambahan untuk mengamati apakah itu aman. Lantai pertama adalah yang terbaik, karena lantai pertama nyaman untuk menggali ruang bawah tanah. Dan juga mudah untuk mengetahui pergerakan di luar, yang terbaik adalah memantau sudut mati sehingga dia bisa bersembunyi, tidak bisa terlalu jauh dari toko buku.
Karena dia takut mendengar toko buku secara langsung. Ledakan ini seharusnya seindah baginya seperti musik. Petik 2. Pada saat ini, Wang Yun tiba-tiba berteriak, letakkan video 181 terbalik selama sehari, dan kemudian maju cepat 32 kali. Setelah beberapa saat, Wang Yun tiba-tiba berteriak, itu di sini. Selama setengah bulan terakhir, Luo Zongren tidak menyipitkan matanya setiap kali dia lewat di sini, tetapi ketika dia akan bertindak, dia tidak tahan 2 kali. Berhenti memperhatikan jalan buntu di sisi jalan ke kanan. Orang-orang lain di ruang konferensi saling memandang. Pada kecepatan video ini, mereka bahkan tidak bisa melihat sosok Luo Zongren, dan mereka tidak tahu bagaimana Wang Yun melakukannya dengan kecepatan ini. Dan dia bisa melihat apakah pihak lain melihat. Ya, Wang Yun berteriak kepada Da Huyu, cepat. Tentukan di mana ini, biarkan komandan muda bergegas, ada rumah aman yang lain di dekatnya, saya yakin itu. Da Huyu segera menghubungi Luo Sheng, dan Ren Xiaosu segera bergegas ke jalan Keixuan 74 setelah menerima berita tersebut. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari toko buku. Jika Luo Zongren bersembunyi di sini, maka dia bisa tahu bahwa dia berada di toko buku. Trap, tidak ada kesuksesan. Ketika Ren Xiaosu bergegas, Yang Xiaorong langsung ditempatkan, sementara Lao Su melompat langsung ke atap dan mengelilinginya dari arah lain. Akibatnya, Luo Zongren bahkan lebih berani daripada yang dibayangkan Ren Xiaosu, ketika dia bergegas ke jalan Keixuan 74, seorang pria parubaya dengan jaket coklat datang ke arah Ren Xiaosu. Gerakan Ren Xiaosu tidak berhenti, tetapi pihak lain melihat penampilan Ren Xiaosu seperti biasa. Tapi ketika kedua belah pihak lewat, mata Ren Xiaosu langsung merah. Hancurkan kota. Sebelum pria parubaya itu punya waktu untuk merespons, Ren Xiaosu langsung memukul leher dan aorta dengan kekuatan yang tepat. Memastikan bahwa orang yang luar biasa bisa koma seketika tanpa menyebabkan kematian. Ren Xiaosu berjongkok dan menikam semua gigi di mulut yang lain dengan tangan kosong, membenarkan bahwa 2 dari mereka bertatahkan kantung racun. Lalu ia membiarkan petugas intelijen menanggalkan semua orang dan mencukur rambutnya untuk memastikan bahwa orang lain tidak bisa lagi menyembunyikan apapun, dan kemudian ia merasa lega. Ren Xiaosu tertawa dan harus mengatakan bahwa dia sekarang merasa bahwa bermanfaat bagi Wang Yun untuk dapat berkembang di barat laut. Tepat ketika Da Huyu menyampaikan berita itu, Wang Yun tiba-tiba menyambar telepon dan menjelaskan. Tuan, ketika Anda bergegas ke 74 Keixuan Road, Anda harus memperhatikan semua pejalan kaki yang melewati Anda. Orang ini suka memilih keterampilan. Dia juga suka mengamati karya-karyanya. Setelah mendengar ledakan, dia mungkin menyamar sebagai orang lain. Jika gagal menemukannya, psikologinya akan sangat puas. Perasaan ini membuatnya kecanduan. Bab 993, apakah prosesnya lebih sedikit? Perkemahan batalion-batalion di nomor 144 Northwest, semua orang di ruang konferensi menahan napas dan menunggu hasil Los Angeles. Semua orang malu, termasuk Wang Yun. Meski penilaian Wang Yun sendiri sangat tegas, karena penilaiannya bukan tebakan acak, melainkan penalaran rasional. Namun meski begitu, dia masih sedikit khawatir, bagaimana jika pihak lain memiliki jalan keluar lain, atau apakah dia melarikan diri lagi di muka. Ini semua adalah faktor yang tidak pasti. 10 menit berlalu setelah berita itu disampaikan oleh Da Huyu. Tiba-tiba telepon di ruang konferensi berdering, dan suara seorang perwira intelijen mendengar, penangkapan telah berhasil. Pemuda itu berkata bahwa kami telah menangkap orang yang tepat. Setelah 6 hari disiksa di ruang konferensi, ledakan sorakan meledak. Dalam 6 hari ini, semua orang menyaksikan Wang Yun menurunkan berat badan hampir pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Setiap hari, rambutnya menjadi semakin kacau, dan matanya menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Tidak ada orang lain yang lebih baik. Da Huyu tetap di sini sepanjang waktu. Zhang Xiaoman bergantian dengan tentara yang membantu Wang Yun. Semua orang di ruang konferensi bahkan tidak berani keluar, karena takut mengganggu pemikiran Wang Yun. Dan sekarang semuanya sudah berakhir. Wang Yun akhirnya tersenyum di wajahnya. Da Huyu, Zhang Xiaoman,
P5092 dan yang lainnya menatapnya dengan senyum, dan kemudian P5092 yang memimpin dan bertepuk tangan. Tepuk tangan di ruang konferensi berlangsung untuk waktu yang lama. Wang Yun memandang sekeliling pada semua orang. Dia sangat menyukai perasaan itu. Dibandingkan dengan kekaguman dari hati, ketenaran dan ketenaran yang dia kejar sebelumnya tampaknya tidak terlalu penting. P5092 berkata sambil tersenyum, aku ingin mengatakan ketika Zhou Yunsan, dengan senang hati menjadi kolega bersamamu. Aku juga, Zhang Xiaoman tersenyum ceria. Hasilnya, suara seruan terdengar di ruang konferensi, Wang Yun. Saya melihat mata Wang Yun perlahan tertutup dan bengkok. Mata Dahuyu dengan cepat mendukungnya, dan kemudian dia menyentuh arteri karotisnya untuk bersantai. Saya hanya meregangkan energi saya dan pingsan. Saya memanggil staf medis untuk datang dan memberinya poin glukosa dan garam normal. Dia bahkan belum makan makanan apapun hari ini, dan dia semua mengkonsumsinya di sini. Petik 2. Zhang Xiaoman dengan hati-hati membawa Wang Yun ke asrama, dan semua orang di ruang konferensi merasa lega. Tunggu sebentar untuk menanyakan detail penangkapan pemuda itu. Aku merasa gerakan pemuda itu juga sangat cepat. Dia menemukan pihak lain secara langsung. Dahuyu menginstruksikan prajurit itu. Faktanya, Luo Zongren tidak mengharapkan Ren Xiaosu untuk mengambil tindakan tiba-tiba. Selain itu, satu tembakan adalah untuk menghancurkan kota dan memulai tembakan penuhnya. Sehingga tidak ada ruang untuk perlawanan. Kemampuan Luo Zongren sendiri tidak kuat, dia lebih seperti manusia superfungsional seperti Ye Yeyu. Karena itu, kesalahan terbesarnya adalah dia terlalu berani untuk melewati Ren Xiaosu. Pada saat itu, Ren Xiaosu ingat apa yang dikatakan Wang Yun kepadanya. Pembunuhnya akan berpura-pura melewati toko buku tanpa insiden, dan kedua pihak akan saling berhadapan. Pada saat itu, meskipun Luo Zongren mengganti rias wajahnya, ekspresinya begitu tenang. Dalam lingkungan seperti itu, seseorang harus memiliki pandangan penasaran ketika dia berhadapan muka, dan suara ledakan toko buku baru saja mereda. Pada saat ini, ketenangan adalah celah. Sama seperti evaluasi Wang Yun tentang Luo Zongren, ini hanya orang yang percaya diri dan cerdas, tidak terlalu pintar. Ren Xiaosu membawa Luo Zongren kembali ke area villa dan menyerahkannya langsung kepada Luo Lan dan Zhou Qi. Sementara dia sendiri memindahkan kursi dan menunggu Zhou Qi menginterogasinya secara diam-diam. Luo Zongren perlahan-lahan terbangun di ruang bawah tanah. Pertama-tama dia melihat lingkungan sekitarnya perlahan-lahan, dan kemudian menatap Ren Xiaosu dan mencibir, para lelaki batin akan minum delusi, dan aku menyusutkan segalanya. Yang ingin dikatakan Luo Zongren adalah, jangan berkhayal, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Luo Zongren ini ditarik keluar dari mulutnya oleh tangan telanjang Ren Xiaosu, dan sekarang tampaknya dia masih sedikit tidak nyaman. Dengan mengatakan itu, darah di mulutnya mulai mengalir ke bawah, terlihat sangat menyedihkan dan sangat menjijikkan. Luo Lan menatap sisi yang berlawanan dan tersenyum. Aku berkata bahwa kamu terlalu berat untuk memulai, jadi aku ingin menyimpan beberapa dari mereka. Kamu tidak bisa mengatakan apa-apa kepada anak-anak. Luo Zongren tampaknya merasa terhina, dan mengatakan sedikit kata-kata kasar dan berhenti berbicara. Zhou Qi memerintahkan orang untuk membawa satu set alat dan mulai bersiap untuk masuk penjara. Luo Zongren memutuskan untuk tidak berbicara. Salah satu perencananya dapat menaruh kantong racun di mulutnya, dan dia sudah mati. Untuk mengatakan Zhou Qi juga orang yang kejam, alat-alat itu agak infiltrasi. Selain itu, Zhou Qi bahkan tidak bertanya apa-apa, dan mulai masuk penjara. Dia tidak bertanya siapa Luo Zongren atau pasukan apa dia berasal. Dia bahkan tidak berbicara tentang gosip di malam hari. Dia tidak ingin masuk penjara sama sekali, tetapi tampaknya menyiksa orang karena hobi dan kesenangan. Zhou Qi mengumpulkan banyak air untuk membungkus kepala Luo Zongren. Hanya 1 menit, Luo Zongren jatuh dalam keadaan mati lemas. Dan kemudian Zhou Qi dengan tajam menusuk papan besi ke lapisan kuku Luo Zongren. Di sini, Luo Zongren berteriak tanpa sadar dan menuangkan banyak air ke mulutnya, banyak yang memasuki trakea. Setelah Zhou Qi menarik air, rong Luo Zongren tersentak sebentar,
dan kemudian mengatakan apa-apa untuk membungkus kepala Luo Zongren dengan air. Dan kemudian memasukkan tanda besi ke dalam jahitan kuku kedua Luo Zongren. Selama periode ini, Zhou Qi tidak ingin berkomunikasi dengan Luo Zongren selama seluruh proses, tetapi terus memasukkan banyak tanda. Dengan tanda ketiga, Luo Zongren mulai memiliki gejala syok yang menyakitkan. Zhou Qi juga menyerukan generator kecil dan satu set transformer untuk dipindahkan selama sehari. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apa ini? Ao, merangsang dia dengan arus listrik yang lemah untuk membuatnya tidak sadar, kata Zhou Qi sambil tersenyum, tampak lebih mesum terlihat lebih mesum. Bahkan Ren Xiaosu memandang Zhou Qi dengan sedikit menyeramkan. Perlahan, Luo Zongren menatap mata Zhou Qi yang berubah. Kenapa dia tidak bertanya apa-apa, hanya menyiksa dirinya sendiri? Apakah ada proses yang hilang di tengah? Pada satu titik, dia hampir berpikir bahwa Zhou Qi adalah orang yang dikirim oleh organisasi untuk membunuhnya. Namun, Zhou Qi masih belum memberi Luo Zongren kesempatan untuk berbicara, sepertinya dia harus memasukkan jari tangan dan kaki Luo Zongren ke dalam tanda untuk menyelesaikannya. Penyiksaan air itu sendiri adalah cara penyiksaan yang mengerikan. Perasaan tercekik perlahan-lahan adalah pengalaman mengerikan yang sangat dekat dengan kematian. Banyak organisasi suka menggunakan metode penyiksaan ini, dan hanya sedikit orang yang tidak berbicara. Tapi sekarang tampaknya penyiksaan air juga merupakan alat bantu di tangan Zhou Qi, dan ada hal-hal yang lebih ganas menunggu Luo Zongren. Tiba-tiba Ren Xiaosu mengerti apa yang akan dilakukan Zhou Qi. Objek interogasi Zhou Qi adalah seorang penjahat mesum dengan IQ tinggi, sebagai penyiksa. Zhou Qi harus membuat pihak lain mengerti bahwa ia lebih sesat daripada pihak lain sebelum ia dapat membuka mulutnya. Luo Zongren tidak akan begitu mudah untuk berbicara. Ren Xiaosu, Luo Lan dan Zhou Qi semua siap untuk perang yang berkepanjangan. Bab 994, Luo Zongren berbicara. Penyiksaan Zhou Qi telah berlangsung selama hampir 26 jam. Dari waktu ke waktu, kesedihan yang beredar di Luo Zongren di ruang bawah tanah berkisar dari kecemerlangan hingga kekuatan dan akhirnya kelemahan. Kadang-kadang penyiksaan dapat memakan waktu berhari-hari atau bahkan puluhan hari, karena sebagian besar waktu, untuk alasan kemanusiaan. Penjahat hanya dapat secara perlahan dihancurkan dengan tidak membiarkan mereka tidur atau kelaparan. Metode ini juga efektif, yang sedikit lebih lambat. Sedikit. Namun, siksaan kejam itu pada dasarnya adalah penentuan cepat 1 hari hingga 2 hari. Kemampuan Luo Zongren untuk membawa selama 26 jam sudah menjadi orang yang sangat ditentukan. Selama periode itu, jeritan dari Luo Zongren menyebar ke ruang bawah tanah di lantai lain, di mana mata-mata dan pejabat lainnya yang tidak ada hubungannya dengan itu ditahan. Itu karena teriakan Luo Zongren terlalu mengerikan, membuat mereka gelisah dan gelisah ketakutan. Akibatnya, Luo Zongren masih membawanya, dan orang-orang di lantai lain telah dipertanggungjawabkan sebelum diinterogasi. Ini adalah sesuatu yang tidak semua orang harapkan. Selama 26 jam ini, Zhou Qi hanya tidur selama 3 jam, sisa waktunya, ia tidak mencoba menyiksa Luo Zongren tanpa meminta sepatah kata pun. Beberapa kali Ren Xiaosu merasa Luo Zongren ingin berbicara, tetapi Zhou Qi tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain. Pada saat tertentu, bahkan Ren Xiaosu merasa bahwa Zhou Qi mungkin sekarat. Luo Zongren sangat ingin berdebat dengan Zhou Qi. Orang-orang seperti itu memiliki serangkaian logika sendiri. Apakah mereka dewasa atau tidak, mereka sepenuhnya konsisten dengan diri mereka sendiri di dunia mereka sendiri. Penjahat yang percaya diri dan cerdas ini telah tidak aktif di Los Angeles selama 2 tahun dan dengan hati-hati merencanakan pembunuhan besar. Bahkan, dia sangat tertekan dan harus mengaku dosa. Dia ingin memberitahu orang lain betapa hebatnya dia, atau dia ingin bunuh diri. Buat akhir yang sempurna untuk merencanakan semua ini dan jadilah yang disebut martir. Namun, Zhou Qi tidak meminta apa-apa dan tidak membiarkannya mati. Selama istirahat singkat, hanya Luo Zongren dan bau darah tebal yang tersisa di ruang bawah tanah ini. Zhou Qi pergi ke kebun villa dan menyalakan sebatang rokok, berpikir diam-diam. Luo Lan bertanya, bagaimana, menurut pengalaman Anda, apakah ada kemajuan? Ren Xiaosu mendengarkan ke samping,
tetapi dia juga tahu bahwa Zhou Qi punya rencananya sendiri, jadi dia tidak ikut campur. Hanya mendengarkan makna Luolan, tampaknya Zhou Qi tidak melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya. Zhou Qi berpikir sejenak dan berkata, api itu masih belum cukup. Sudah lebih dari 20 jam. Saya bisa merasakan bahwa dia masih keras kepala menentang. Jadi, saya berhenti sejenak dan ingin menghancurkan harga dirinya. Megah, celah ini hanya bisa dibuka jika harga dirinya hancur total. Setelah itu, Zhou Qi hilang dalam kontemplasi lagi. Tiba-tiba, Zhou Qi membunuh puntung rokok dan kembali ke ruang bawah tanah. Pada saat ini, Luo Zhongren sedang sekarat. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa ia akan mati, tetapi Zhou Qi dengan tegas percaya bahwa ia masih memiliki keinginan untuk melawan. Zhou Qi berteriak kepada prajurit itu dan berkata, siapkan rak yang bisa mengikat orang, aku akan menggunakannya nanti. Kemudian, dia mengambil jarum baja langsung dari alat perkakas, dan menusuknya di bawah perut kanan Luo Zhongren. Tiba-tiba, Luo Zhongren segera mengompol di bawah jarum ini. Sekarang, bahkan dengan metode yang tepat, ia bahkan telah melihat Xiao Su untuk pertama kalinya. Saya harus mengatakan bahwa minggu ini juga merupakan spesialisasi di industri seni. Luo Zhongren menggeram dengan marah, tampaknya tidak dapat menerima kenyataan dari inkontinensia itu. Segera setelah itu, Zhou Qi memberitahu para prajurit. Ikat dia di rak, biarkan orang-orang Luo Sheng melihat keburukannya, dan memberitahu semua orang bahwa pembunuh yang membunuh Jiang Su ini hanyalah penjahat dengan keburukan. Begitu kata-kata itu jatuh, Ren Xiaosu memperhatikan bahwa mata Luo Zhongren menyipit, dan sepertinya dia tidak bisa menerima hasil dari berjalan di jalan. Luo Zhongren memandang rendah orang-orang biasa dan semut-semut yang pernah ia mainkan dengan tepuk tangan. Jadi ia tidak dapat menerima bahwa ia ditempatkan di depan umum di depan orang-orang ini dan dihina oleh orang-orang ini. Hanya perubahan seketika dalam sikap yang dilihat Zhou Qicheng di matanya. Dia menghembuskan napas panjang di dalam hatinya, dan akhirnya tampaknya telah menemukan titik terobosan. Zhou Qi mengabaikan Luo Zhongren, tetapi berkata kepada para prajurit. Bergerak lebih cepat, nanti akan gelap, ingatlah untuk mengambil pakaiannya, mencuci wajahnya sedikit, biarkan semua orang mengingat penampilannya. Pada saat ini, suara samar Luo Zhongren datang dari ruang bawah tanah. Apa yang kamu inginkan di dalam? Aku bersekongkol. Luo Zhongren berarti, apa yang ingin kamu tanyakan, kataku. Zhou Qi tersenyum dan berkata, bukankah aku cukup kuat untuk tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Luo Zhongren merasa sedih, mereka tidak bertanya apa-apa. Oh, itulah yang terjadi, kata Zhou Qi. Pergilah, biarkan rak yang sudah diistirahatkan terlebih dahulu, dan temukan dia sepasang gigi palsu yang cocok. Terlalu sulit untuk mendengarkan. Suasana hati Ren Xiaosu juga mereda. Setelah 27 jam disiksa, Luo Zhongren akhirnya berbicara. Orang-orang Qing menemukan lebih dari 10 pasang gigi palsu, dan mencoba beberapa pasang untuk menemukan Luo Zhongren yang tepat. Luo Lan bertanya, apakah efisiensinya sangat tinggi, di mana saya dapat menemukan gigi palsu itu? Oh, beberapa wanita tua dan wanita tua dari penduduk Los Angeles menyumbang dan mengatakan bahwa mereka berkontribusi dalam pengejaran si pembunuh, kata tentara Qing. Luo Lan dan Ren Xiaosu sama-sama membeku. Keduanya menoleh untuk melihat Luo Zhongren, dan ketika mereka melihat Luo Zhongren, mereka hampir muntah. Luo Zhongren berusia 29 tahun dan tidak mengalami banyak penghinaan sejak ia hidup hari ini. Terlepas dari sebanyak itu, Zhou Qi bertanya langsung, siapa yang mengarahkan Anda? Luo Zhongren tersentak dan berkata, Wang, atasan langsung saya bernama Wang Wenyan. Ia mengatur saya untuk memasuki Luo Sheng menjadi tidak aktif. Ia tidak bermaksud membunuh Jiang Su. Awalnya ia tidak aktif untuk memperjuangkan satelit Luo Sheng. Kemudian kami tidak mengirimnya. Ketika datang, saya memilih untuk tetap tidak aktif. Petik 2. Pada saat ini, Luo Lan dan Ren Xiaosu saling berhadapan. Mereka semua mulai menggunakan Zhou sebagai musuh imajiner, tetapi tidak berharap Luo Zhongren menunjukkan semua tersangka kepada Wang. Zhou Qi bertanya, ucapkan pesan Wang Wenyan. Wajah Guasi, 176 tinggi, suka minum Tie Guanyin dan tinggal di nomor 12,
Tongtong Road, nomor 62, jawab Luo Zongren. Luo Lan tidak bisa tidak bertanya, kamu seharusnya melihat Wang Shengzi juga, haruskah orang yang begitu penting dan luar biasa mengenal Wang Shengzi? Akibatnya, Luo Zongren menggelengkan kepalanya dan berkata, Wang Shengzi bukan pemimpin langsung saya. Bagaimana saya bisa menghubungi dia dan tidak terbiasa? Awalnya, Luo Lan juga ingin mengambil kesempatan untuk menanyakan beberapa hal rahasia lagi untuk menguji apakah Luo Zongren tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi mulutnya tertutup. Zhou Qi bertanya, kapan Anda mulai merencanakan pembunuhan Jiangsu? Sekarang Luo Zongren berbicara, Ren Xiaosu dan Luo Lan harus menemukan bukti yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa Luo Zongren benar-benar milik Wang. Bab 995, Akting. Perintah aksi ini dikeluarkan 2 bulan lalu, kata Luo Zongren lemah. Pada saat itu, Jiangsu baru saja menerbitkan sebuah artikel tentang keluarga Wang kami, tetapi perintah awal hanya untuk membuat rencana dan tidak diimplementasikan. Luo Zongren melanjutkan, kemudian pada tanggal 21 Maret perintah yang disampaikan di atas untuk mempersiapkan pembunuhan Jiangsu ditolak karena dia menolak untuk menghubungi delegasi kami. Dan kedua belah pihak tidak memiliki ruang untuk memperlambat. Sebanyak 381 personel operasional kami yang tidak aktif, kebanyakan dari mereka diam-diam dipilih dari tentara Wang untuk dilatih. Sebelum aksinya, untuk menghilangkan kecurigaan terhadap Wang Wunyan secara khusus memerintahkan saya untuk memainkan pertunjukan yang bagus dengan Vanilla, kata Luo Zongren dengan jelas. Para prajurit di bawah tidak menyadari, tetapi Vanilla dan Tang Hualong keduanya ketahui rencana tindakan sebelumnya, berpura-pura berada dalam situasi berbahaya, dan bahkan dengan sengaja terluka. Kemudian setelah semua video pengawasan terpapar, semua orang akan menghilangkan keraguan dari Wang. Tapi itu semua dijadwalkan bermain untukmu. Ren Xiaosu mendengarkan dengan tenang semua ini. Jika pernyataan pihak lain itu benar, maka dia harus melakukan perjalanan ke keluarga Wang. Selain itu, kita harus menguji kembali hubungan antara dia dan Wang. Tidak ada ruang untuk kompromi pada pembunuhan Jiangsu. Namun, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa Luo Zongren mengatakan sesuatu yang aneh. Dia mulai berpikir dan mengingat semua yang dikatakan pihak lain. Kalau saja Wang Yun ada di sini, Wang Yun adalah pakar dalam menganalisis kebohongan dan paling baik dalam menemukan celah dalam logika bahasa pihak lain. Pada saat ini, Luo Lan bertanya kepada Luo Zongren, departemen apa yang Anda miliki? Luo Zongren menjawab dengan benar, Anda tidak perlu menguji saya dengan sengaja, saya milik Wang Wunyan, dan tentu saja saya di departemen intelijen. Hei, aku minta maaf, kata Luo Lan sambil tersenyum. Aku khawatir kamu tidak memikirkannya. Kehidupan Wang takut bahwa seseorang akan menanamnya dalam bingkai, jadi dia secara khusus mengirim seseorang ke Luo Sheng, hanya untuk informasi. Ayo, tekan orang-orang Wang. Di ruang bicara, ada seorang pria muda berjas yang dipelintir ke ruang bawah tanah oleh para prajurit King. Pria muda itu berkata dengan suara dingin, kami melakukan perjalanan khusus untuk mengklarifikasi hal-hal. Apakah Anda memperlakukan tamu seperti ini? Luo Lan berjalan di depan pemuda itu dengan senyum, dan kemudian menamparkan wajah pemuda itu dengan terkejut. Jika kita mengetahui bahwa kematian Jiangsu terkait dengan keluarga Wang Anda tidak ingin berjalan keluar dari kota Luo hidup-hidup, tetapi juga ikuti saya. Apa yang Anda maksud dengan keramahan? Mari kita kenali itu. Ini adalah orang yang memiliki kecerdasan Anda. Tidak ada yang perlu dipertanyakan di sini. Pria muda itu memandang Luo Zongren, dan kemudian menjadi semakin marah, ini sama sekali bukan orang intelijen kami. Dia memfitnah kami. Bukti apa yang Anda miliki bahwa itu dibuat oleh keluarga Wang kami? Bukti. Luo Lan memandang Luo Zongren, buktinya, jangan khawatir, keluarga Wang tidak bisa membunuh mulutmu di sini. Luo Zongren diam. Pria muda itu mencibir, lihat, dia bohong, dia tidak berani menghadapi saya, dan tidak ada orang seperti itu dalam kecerdasan. Namun, pada saat ini, Luo Zongren tiba-tiba menatap pemuda itu dan berkata, apakah Anda akan meninggalkan mobil untuk menjadi tampan? Apakah itu benar? Di Wang Wunyan secara pribadi berjanji kepada saya bahwa selama saya dapat menyelesaikan jabatan saya sebagai wakil direktur,
Anda ada di sana pada saat itu. Ingin menyingkirkan saya sekarang. Petik 2. Pemuda itu berkata dengan marah, jangan buka mulutmu dan bicarakan hal-hal yang tidak berdasar, aku belum pernah melihatmu sama sekali. Jangan kamu mengakuinya. Luo Zongren berteriak dengan marah, amarahnya terlihat histeris dan bahkan sedikit gila. Tampar, tampar, tampar. Luo Lan bertepuk tangan, pertunjukan ini sangat luar biasa. Jika saya tidak tahu yang sebenarnya sebelumnya, saya akan bingung dengan kemampuan akting Anda. Tapi saya benar-benar malu. Ini bukan tempat kecerdasan Wang. Dia milik Kingku. Sekarang, jas ini baru saja dipinjam dari penduduk Los Angeles. Petik 2. Luo Lan tertawa keras, sementara Zhou Qi menatap yang lain dengan lelucon, mengagumi ekspresi nakal Luo Zongren. Luo Zongren agak malu untuk sementara waktu. Sekarang Zhou Qi melihat ekspresinya sendiri seolah-olah dia melihat orang-orang biasa ketika dia mengimplementasikan rencananya. Dia pernah menyebut orang-orang biasa itu anak domba yang bodoh, tetapi sekarang dia menjadi anak domba yang bodoh di mata orang lain. Luo Lan berjalan ke pemuda yang menyamar sebagai petugas Wang dan berkata, wajahku tidak sakit. Tidak sakit, kata pemuda itu, berdiri tegak. Luo Lan menepuk pundaknya, bocah bodoh, bagaimana mungkin tidak sakit jika aku mulai dengan beban yang begitu berat, pergi beristirahat, kali ini kamu bekerja keras, dan bertindak sangat banyak. Baru saja, untuk membuat semuanya terlihat realistis, Luo Lan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Wajah pemuda itu bengkak oleh Luo Lan, tetapi pada saat ini dia tersenyum dengan sangat gembira, tugasnya baik-baik saja. Setelah itu, tentara itu meninggalkan ruang bawah tanah di sepanjang tangga. Luo Zongren duduk di kursi siksaan yang tercengang, Luo Lan datang kepadanya dan membungkuk dan menatap lurus ke matanya. Untuk mengatakan yang sebenarnya dan menyakitiku untuk mengipasi prajuritku, sekarang kau harus mengerti, di depan kami, kau apa yang disebut trik konspirasi. Tetapi kekanak-kanakan seperti anak kecil, Anda dapat bermain bersama kami, Anda tidak mampu. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan menarik Anda keluar di jalan nanti, percayalah. Saya punya cara untuk Anda. Saya belum mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mati selama 10 tahun, dan saya tidak bisa mati setiap hari. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanyakan saja, kata Luo Zongren dengan tenang. Pada saat ini, Zhou Qi menentukan bahwa garis pertahanan psikologis Luo Zongren akhirnya benar-benar rusak dan harga diri pihak lain yang bangga telah dikalahkan. Ren Xiaosu menatap siluet Luo Lan dan tiba-tiba berpikir bahwa pria gendut ini terlihat sangat biasa, tetapi dia tidak berharap menjadi orang yang bijaksana. Tapi mengapa menyembunyikan ini? Mengatakan bahwa Luo Zongren juga seorang yang kejam, dia tidak menuangkan air kotor ke tubuh Wang pertama kali dia ditangkap, tetapi membawanya selama 27 jam. Dia memulai sendiri ketika dia berada di ambang kehancuran. Menunggu rencana. Dalam 27 jam ini, semua yang dia alami adalah menunggu saat ini. Itu juga karena dia tidak punya rencana untuk menyelesaikan sehingga dia bisa bertahan begitu lama. Selain itu, logika narasi pihak lain masih sangat cermat, dan bahkan Vanilla dan Tang Hualong menjadi bagian dari rencananya. Semuanya untuk menghukum keluarga Wang untuk mencegah keluarga Wang dari menghilangkan kecurigaan. Luo Zongren berkata, saya milik organisasi intelijen Zhou, dan saya bukan milik 1, 2, atau 3 lokasi. Saya adalah komandan tertinggi yang independen dari semua urutan. Semua personil lapangan di bawah yurisdiksi saya adalah tingkat tertinggi dan hanya melakukan tingkat kerahasiaan tertinggi. Misi, level saya adalah yang kedua setelah Kepala Intelijen Zhou Souci, nomor organisasi 019002, nama aslinya adalah Yang Yanbang. Luo Lan dan Ren Xiaosu saling memandang dan itu selesai. Bab 996. Tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Urutan intelijen di bawah yurisdiksi saya disebut racun, kata Luo Zongren dengan kaku, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan dirinya sendiri. Banyak orang di dalam keluarga Zhou tidak tahu keberadaan kita, pekerjaan saya hanya dengan keduanya melaporkan bahwa satu adalah Zhou Souci, Kepala Intelijen, dan yang lainnya adalah Zhou Siji. Bos Zhou. Meskipun nama aslinya adalah Yang Yanbang,
Ren Xiaosu telah terbiasa dengan nama Luo Zongren, jadi mereka berencana untuk terus memanggilnya seperti ini. Saya percaya Luo Zongren sendiri telah lama terbiasa dengan nama yang disamarkan ini. Saya memiliki total 581 anggota. Mereka dipilih sendiri dari tentara 5 tahun yang lalu. Kepala mengizinkan saya untuk merekrut semua yang luar biasa di ketentaraan dan mengizinkan saya untuk menggunakan kemampuan luar biasa untuk mengendalikan. Semua yang kami lakukan dilakukan setiap minggu. Itu yang paling tidak terlihat. Ren Xiaosu bertanya dengan suara dingin, 581 orang. Lalu hanya ada lebih dari 300 orang dalam pertempuran ini. Bagaimana dengan yang lain? Ada 21 orang di Los Angeles yang belum ditangkap, dan yang lainnya tersebar di berbagai penghalang, menunggu untuk dipanggil. Semua orang melakukan kontak satu baris dengan saya. Mereka tidak memiliki informasi kontak saya, kata Luo Zongren. Beritahu kami siapa mereka sekarang, kata Luo Lan. Deng Ye, tukang reparasi mobil di 31 Fanglin Road. Zhu Ken, pemilik restoran cepat saji di 78 Red Road, nomor 1 Yuan. Hu Chengjun, 301, 3 Mendong, Gedung Hunian, 21 Jalan Wuling. Luo Zongren memberitahu semua 21 ikan yang telah melewatkan jaring berturut-turut. Orang intelijen Northwest di sebelah kehidupan Ren Xiaosu mencatat mereka satu persatu. Dan menunggunya menyelesaikan akun setelah menginterogasi Luo Zongren. Bahan-bahan ini sangat berharga, mulai dari pencarian Luo Zongren, Wang Yun, Luo Lan, Zhou Qi, Ren Xiaosu, dan Yang Xiaorong menghabiskan banyak energi. Kemudian mencungkil mulut Luo Zongren membutuhkan banyak energi, dan bahkan harus bertarung melawan Luo Zongren. Hanya untuk mengatakan, mereka hampir ditipu oleh Luo Zongren. Meskipun Luo Lan berhasil menguji kepalsuan lawan dan mengalahkan kepercayaan diri terakhir lawannya, pada kenyataannya, Luo Lan sendiri tidak terlalu cemerlang. Karena Luo Zongren ini terlalu mencekik. Oleh karena itu, semua informasi yang mereka dapatkan sekarang sulit didapat dan harus dihargai. Pada saat ini Luo Lan bertanya, pengintai penghalang lain juga memberitahu Anda bahwa organisasi racun Anda tidak perlu ada di dunia ini lagi. Ekspresi Luo Zongren terdistorsi, tetapi pertahanan psikologisnya telah benar-benar runtuh. Bahkan jika Luo Lan mendegradasi organisasi racun begitu banyak, dia tidak berani membantah apapun. Pada awalnya Ren Xiaosu khawatir Luo Lan akan merangsang Luo Zongren, apa yang harus dilakukan pihak lain jika dia memberontak. Namun, Luo Lan diam-diam memberitahu Ren Xiaosu, jangan khawatir tentang hal itu. Tidak apa-apa untuk memperlakukan orang yang runtuh. Semakin Anda merendahkannya, semakin jujur dia. Ren Xiaosu tidak mengerti prinsip itu, tetapi dia percaya bahwa Luo Lan dan Zhou Qi lebih profesional daripada diri mereka sendiri. Setelah Luo Zongren memberitahu semua informasi dari mata-mata yang tidak aktif itu, Luo Lan bertanya lagi. Jadi, jika kamu membunuhku, kamu hanya ingin menikahi keluarga Wang dan membiarkan keluarga Qing melawan keluarga Wang. Ya, Luo Zongren mengangguk dan mengakui. Lanjutkan untuk membicarakan perincian tindakanmu kali ini, kata Luo Lanxi. Aku Qingxi ingin berteman dengan Zuxi untuk bertarung melawan Wang Shi, tapi dia tidak berharap dengan ular berbisa. Lao Su sekarang mengingat wajah tersenyum Zhou Siji. Tidak sabar untuk pergi dan merobeknya. Luo Zongren berkata tanpa senyum saat ini, kamu Qingxi tidak nyaman, dua mata-mata kita memiliki robot nano, tetapi mereka tiba-tiba menjadi benci dan menghilang. Loyalitas mereka tidak perlu dipertimbangkan, maka masalahnya harus dengan nanobots. Luo Lan menyipitkan bibirnya, tidak masalah bagi kami, itu kecerdasan buatan Wang. Ren Xiaosu memandang Luo Zongren dan berkata, kamu tidak takut dengan program pintu belakang pada robot nano. Beraninya kamu menggunakannya. Luo Zongren tidak mengatakan sepatah kata pun, Ren Xiaosu segera bereaksi, takut itu akan digunakan untuk menikahi Qingxi. Kedua mata-mata ini dilengkapi dengan robot nano juga digunakan untuk membunuh mereka, dan mereka tidak peduli jika ada program backdoor pada robot nano. Itu seperti pembunuhan Jiangsu di luar penghalang 61. Hanya dapat dikatakan bahwa organisasi racun ini tidak memiliki niat baik sejak didirikan, dan secara khusus untuk membangkitkan hal-hal seperti itu.
Berhentilah bicara omong kosong dan jelaskan detail operasi lainnya, kata Luo Lan. Luo Zongren berkata, kode tindakan ini, abis. Akun dana aksi adalah akun anonim Wang 0192281181. Rumah persembunyian terakhir ditinggalkan. Di 239 Kaiyuan Avenue, ada buku kode, peralatan komunikasi, senjata dan senjata api, dan catatan suap oleh para pejabat di Los Angeles. Luo Zongrenguang menjelaskan detail ini, dan dia menjelaskan selama 1 jam. Setiap kali dia mengaku, Ren Xiaosu meminta petugas intelijen Northwest untuk memverifikasi satu tempat, dan semuanya benar. Kali ini dianggap sebagai saksi nyata tanpa verifikasi. Tidak perlu khawatir bahwa Luo Zongren masih berbohong. Ren Xiaosu memandang Luo Zongren, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Luo Zongren memandang Ren Xiaosu dan bertanya, saya hanya punya satu pertanyaan. Bagaimana Anda menangkap saya? Karena seseorang bertahan selama 6 hari, saya hampir tidak makan, minum, atau tidur. Saya menganalisis semua video pengawasan di Los Angeles, kata Ren Xiaosu. Kemudian saya menemukan toko buku, menemukan tempat tinggal Anda, dan mengatakan kepada Anda bahwa Anda mungkin kembali ke tempat kejadian dan saksikan perbuatan jahatmu. Luo Zongren berkata tanpa sadar, tidak mungkin, ada begitu banyak video pengawasan di Los Angeles. Siapa yang bisa menontonnya dalam 6 hari dan menemukan saya dari begitu banyak orang? Tidak ada yang mustahil, dia hanya menjadi musuh bebuyutan kotor beracunmu, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Di masa lalu, Wang Yun, Direktur Departemen Intelijen Kongklan. Sekarang dia telah pergi ke barat laut Daxing. Luo Zongren bergumam, aku benar-benar ingin melihat orang seperti itu. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Kamu tidak pantas melihatnya. Pada saat ini, Luo Zongren tersenyum aneh, apakah Anda pikir hanya saya yang kotor? Meskipun itu adalah pembunuhan Zhou terhadap Jiangsu, apakah Anda benar-benar berpikir Wang tidak bersalah? Ren Xiaosu mengerutkan kening, apa maksudmu? Saya awalnya mengirim 12 orang untuk menghancurkan video pengawasan setelah itu, tetapi mereka semua dibunuh oleh ribuan kren kertas saat mereka bepergian di atap. Jika tidak, apakah Anda pikir saya akan menyerahkan video pengawasan kepada Anda? Luo Zongren berkata. Jadi, Tuan Kuil Anjing telah tiba di Luosheng pada waktu itu, mungkin tidak ada yang datang, tetapi ribuan kren kertasnya tiba, dan dia tidak mencoba menyelamatkan Jiangsu. Pada saat itu saya tidak tahu mengapa saya hanya membunuh saya orang yang pergi untuk menghancurkan video pengawasan sekarang tahu bahwa dia akan meninggalkan video pengawasan kepada Anda. Dan kemudian menggunakan video pengawasan untuk mengelak dari kecurigaan Wang. Tapi apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Meskipun ia tidak membunuh Jiangsu dengan tangan, tapi dia tidak bersalah. Bab 997, Orang yang Cerdas. Kali ini dalam perburuan untuk pembunuhan yang sebenarnya, tanpa kerjasama Wang Yun, Luo Lan, dan lainnya, saya takut Zhou benar-benar berhasil menutupi semua kebenaran. Namun, Luo Zongren sekarang tiba-tiba mengatakan bahwa Yang Anjing tidak bersalah, meskipun dia tidak menyelamatkan Jiangsu. Ini membuat suasana hati Ren Xiaosu sedikit rumit. Dia tidak bisa mengerti mengapa Yang Anjing telah mengatur agar Vanilla dan Tang Hualong melindunginya, jadi mengapa dia tidak melakukannya sendiri. Namun, jika bersalah untuk melihat di sela-sela, haruskah Ren Xiaosu membunuh semua orang yang melihat kematian Jiangsu tanpa menjangkau? Itu juga tidak mungkin. Ren Xiaosu datang ke Luo Zongren dan berkata, apakah ada hal lain untuk dikatakan? Luo Zongren tertawa, tidak lagi, bunuh aku. Namun, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada staf intelijen Barat Laut. Pergilah mengikatnya kerak, bawa dia ke parade, dan kirim dia keluar Los Angeles untuk mengeksekusi tembakan, tentu saja, jika dia masih hidup pada waktu itu. Luo Zongren berjuang di kursi penyiksaan, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku sudah mengatakan itu semua. Jika Anda menyelesaikan hal-hal ini untuk membuat Jiangsu hidup lebih dulu, maka saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi, sayangnya tidak, kata Ren Xiaosu. Setelah berbicara tentang Ren Xiaosu, dia meninggalkan ruang bawah tanah dan pergi ke taman area villa untuk berpikir diam.
Memarahi dan berkabung Luo Zongren berasal dari ruang bawah tanah. Orang ini mungkin tidak berharap Ren Xiaosu begitu dibenci di dalam hatinya. Setelah dia sepenuhnya menjelaskannya, dia bahkan merampas harga dirinya yang tersisa. Faktanya, kali ini ketika dia datang ke Luosheng, Ren Xiaosu telah membuat persiapan psikologis untuk menjadi penjahat yang penuh. Dan menggunakan metode terburuk untuk menghadapi penjahat-penjahat ini. Ketika dia menangani penembak jitu untuk pertama kalinya di atap, dia berjanji bahwa selama pihak lain mengatakan bahwa mereka miliknya, dia akan membiarkan pihak lain hidup. Pada saat itu, penembak jitu ingin mengatakan sesuatu, tetapi terbunuh oleh Heartworm. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, Ren Xiaosu tidak akan membiarkan siapapun keluar dari tangan pembunuh ini. Janji itu sebenarnya adalah kebohongan bagi yang lain. Luo Lan berjalan kepadanya, apa rencanamu? Hutang darah, tentu saja, darah, kata Ren Xiaosu. Lalu, kembali ke barat laut, ada banyak orang menungguku, kata Ren Xiaosu. Kalau begitu aku akan menemanimu ke keluarga Zhou, dan ketika balas dendam Zhou selesai, aku harus kembali ke barat daya, Luo Lan tertawa. Aku mendengar buah September di barat laut sudah matang. Aku akan pergi ke barat laut untuk main menemukanmu saat itu. Kamu tidak harus pergi, kata Ren Xiaosu. Zhou Qi juga berkata, kamu tidak bisa pergi ke rumah Zhou. King Ye menelepon kemarin, dan kamu harus segera kembali. Hal-hal di Luosheng telah menempatkanmu dalam bahaya, Zhou seharusnya tidak pergi. Luo Lan membeku sesaat, tidak, bagaimana saya bisa membiarkan Ren Xiaosu pergi ke keluarga Zhou sendirian. Tetapi dia melihat Ren Xiaosu sambil tersenyum, yakinlah, aku tidak sendirian, pekerjaanku sudah tiba. Ren Xiaosu tidak mengatakan siapa asistennya, dan Luo Lan tidak bertanya. Luo Lan berbicara tentang hal-hal lain, kamu juga tahu bahwa saudara lelaki saya lebih suka untuk merencanakan ke depan. Ketika dia masih menjadi bayangan King Shi, dia memutuskan untuk mendirikan pasukan rahasia dan pangkalan penelitian rahasia. Pada saat itu, semua orang tidak mengerti, bahkan tidak ada anteknya yang memahami pentingnya hal ini, tetapi saya mendukungnya karena saya tahu dia melihatnya lebih lama daripada yang lain. Petik 2. Akhirnya, ternyata dia benar, King tidak bisa menahannya, dia hanya bisa menggantinya. Alasan mengapa aku mengatakan ini adalah untuk memberitahumu bahwa King Ye telah membela Wang sejak lebih dari setahun yang lalu, dan sejak dia pindah ke barak. Setelah itu, menjadi lebih dan lebih sunyi, dan dia tidak berbicara dengan banyak orang. Dia biasanya menjelaskan alasan apa yang dia lakukan, tapi sekarang dia tidak melakukannya. Baru saja Luo Zongren menyebutkan robot nano yang dicuri lagi. Memahami bahwa dia mungkin telah menjaga terhadap kecerdasan buatan sejak itu. Luo Lan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, kita harus berhati-hati dengan Wang, tidak ada banyak hal yang dapat membuat King Ye seperti musuh. Ren Xiaosu mengangguk, aku ingat, terima kasih sudah mengingatkan. Bahkan ketika subjek eksperimental menyebabkan masalah di barat daya, King Ye tidak pernah menempatkan subjek eksperimental di matanya. Tetapi sekarang pihak lain memperlakukan Nol dengan sangat hati-hati, itu pasti bahwa King Ye memperhatikan beberapa bahaya. Luo Lan berencana untuk pergi setelah komentar ini. Meskipun Jiangsu tidak dibunuh oleh keluarga Wang, masih sangat berbahaya baginya untuk tinggal di dataran tengah. Sebelum pergi, Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, rasanya selalu seperti Anda memberikan semua aura untuk King Ying, bagaimana dengan diri Anda sendiri? Luo Lan menjelaskan sambil tersenyum, aku orang malas yang enak, hanya berbaring dan menang. Dia adalah orang yang harusnya brilian di era ini. Yah, aku pergi. Setelah berbicara, Luo Lan dievakuasi keluar kota Luo bersama orang-orang King. Dikatakan bahwa King telah mengirim pasukan elit ke dataran tengah melalui pegunungan barat daya untuk membawa Luo Lan kembali. Dapat dilihat bahwa King Ye sangat khawatir tentang keselamatan Luo Lan. Di dunia yang bermasalah ini, sulit untuk memiliki persaudaraan seperti itu. Setelah Luo Lan pergi, Ren Xiaosu berjalan ke taman villa sendirian, dan kemudian memanggil Wang Shengzi. Telepon berdering dan diangkat. Wang Shengzi segera berkata, apakah Anda ingin bertanya, mengapa Wang tidak menyelamatkan Jiangsu pada saat itu? Tidak perlu bertanya,
kata Ren Xiaosu. Dari sudut pandang Wang, Jiangsu benar-benar hanya orang biasa tanpa minat. Kamu bisa menabung atau tidak, itu urusanmu sendiri. Atau kamu bisa mengirim Vanilla dan Tang Hualong telah menjangkau untuk membantu, jadi saya tidak punya alasan untuk menyalahkan Anda. Tetapi mulai hari ini, Anda dan saya bukan lagi teman. Ren Xiaosu mengelola telepon. Seperti yang dikatakan Ren Xiaosu, apakah pilihan Wang untuk menyelamatkan Jiangsu adalah urusan Wang, jadi dia tidak punya alasan untuk membunuh Wang. Tapi dia tidak bisa berteman dengan orang-orang yang berada di luar, ini adalah pilihannya. Pada saat itu, Ren Xiaosu bersedia mengambil 3 hal yang dikatakan Wang Shengzi, juga karena masih ada persahabatan di antara mereka. Ren Xiaosu mencoba memahami keluarga Wang dan kecerdasan buatan di masa lalu, dan bersedia melepaskan niat baiknya. Tapi sekarang berbeda. Jiangsu seperti celah antara Ren Xiaosu dan keluarga Wang, dan itu tidak bisa diperbaiki. Ren Xiaosu berteriak kepada personil intelijen Barat Laut dan berkata, kamu dapat mengungsi sekarang dan kembali ke Barat Laut. Petugas intelijen yang bertanggung jawab di bidang ini bertanya-tanya, apakah kamu tidak pergi ke Sushi, Tuan Muda, kami bisa membalas dendam denganmu. Tidak perlu, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Bukan tanggung jawabmu untuk membalas Jiangsu. Kamu tidak harus terlibat dalam hidupmu. Kembali, kamu masih punya keluarga di Barat Laut yang menunggumu. Yang Xiaorong keluar dari villa dan menatapnya, bagaimana dengan saya? Ren Xiaosu tersenyum, kamu ikut aku. Yang Xiaogen tertawa, ya, saya tidak berpikir untuk mendukung saya saat ini. Bab 998. Interogasi. Ketika penelusuran pembunuh sebenarnya terjadi di Los Angeles, sebuah berita tiba-tiba mengejutkan semua orang. Pada saat ini, orang-orang Korea mengingat semua orang di bawah usia 30 yang telah bertugas dalam dinas militer dari dalam penghalang mereka sendiri. Dan kemudian tiba-tiba melancarkan perang skala penuh terhadap Kong dan Tinder. Birokrasi konsorsium dan tokoh-tokoh besar sudah bersembunyi di batas pantai paling timur, dan bahkan meninggalkan lusinan penghalang yang telah mereka kuasai. Rintangan itu telah berada dalam keadaan tidak terkelola selama beberapa bulan, sejumlah besar penduduk melarikan diri ke selatan, dan ada penjahat yang merampas penghalang itu. Siapapun yang memiliki senjata di tangannya berhak untuk berbicara. Pada saat ini, pendudukan Wang atas sebagian besar hambatan Kong tidak sulit. Di sisi lain, karena perang antara Utara dan Legiun Ekspedisi, hanya ada 2 dari 12 kekuatan utama yang asli. Jika para Wang berencana untuk menyatukan seluruh aliansi penghalang di pagi hari, mungkin ini waktu terbaik bagi mereka untuk mencaplok konsorsium lain. Selain itu, kebijakan layanan militer nasional Wang memainkan peran besar pada saat ini. Itu juga sama dengan api untuk melawan Korps Ekspedisi Utara. Para prajurit telah menderita kerugian besar, tetapi para Wangsan dapat dengan cepat mengisi kembali pasukan mereka dengan darah segar. Namun, fokus diskusi orang-orang biasa tentang perang ini adalah bahwa semua orang baru saja mengusir musuh asing. Haruskah mereka mengambil keuntungan dari api dan merampok mereka? Anda tahu bahwa Tinder sangat mematikan terhadap ekspedisi Legiun. Anda Wang ingin melakukannya sekarang, bukankah itu agak terlalu baik? Tetapi mereka juga tahu bahwa diskusi ini tentang diri mereka sendiri tidak dapat mengubah kehendak konsorsium, dan keluarga Wang tidak peduli bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Apa yang disebut keberhasilan raja, jika suatu hari benar-benar dapat menyelesaikan penyatuan aliansi penghalang, maka sejarah juga akan ditulis oleh mereka. Semua orang tahu bahwa Tinder dan Kong tidak memiliki kekuatan untuk melawan Wang. Setelah pertempuran ini, hanya Zhong yang bisa bertarung melawan Wang. Namun, hanya eksekutif senior dalam keluarga Wang yang tahu bahwa Zhou, yang harus mengkhawatirkannya, sekarang akan kewalahan. Sama seperti Wang mengirim pasukan ke Kong dan Tinder, Zhou tiba-tiba memulai transfer pasukan utama berskala besar. Ketika dunia luar mengetahui berita ini, pada awalnya ia berpikir bahwa niat Zhou adalah untuk berjaga-jaga terhadap pasukan Wang yang pergi ke selatan. Setelah itu, pergerakan pasukan utama kali ini sangat hebat, dan sepertinya itu adalah tentang menanggapi perang skala penuh. Di antara mereka, divisi pertama dan divisi ketiga dari keluarga Zhou pergi ke utara, dan mereka telah ditempatkan di selatan. Namun, setelah 2 hari,
semua orang menemukan bahwa pasukan utama Zhou ini tampaknya tidak bergegas ke garis depan utara. Dilihat dari lintasan mereka benar-benar pergi ke penghalang ke-73 pusat politik Zhou. Hal ini membuat banyak orang yang ingin menjual intelijen tidak mengerti. Mengapa begitu banyak kekuatan utama pergi ke penghalang 73? Anda tahu bahwa penghalang ke-73 terletak di area pusat keluarga Zhou. Bahkan jika keluarga Wang datang, itu tidak akan langsung mengenai di sini dalam satu napas. Apakah Zhou berniat untuk melepaskan 6 penghalang di utara 73? Pada saat ini, sebuah artikel berjudul Interrogation Documentary diterbitkan di surat kabar Hope Media. Di antara mereka, itu mencatat secara rinci bagaimana Sea Kings dan Angkatan Darat Barat Laut mengepung para pembunuh di Luosheng, bagaimana menginvestigasi mata-mata. Jika mereka menganalisis video pengawasan, bagaimana menangkap para pejabat yang korup dan suap, dan bagaimana menangkap dalang di belakang layar Luo Zongren. Dalam dokumen interogasi ini, Jiangsu dibunuh dan direkam. Jelas bahwa media disahkan oleh Ren Xiaosu, dan bahkan orang yang berdedikasi menyediakan bahan untuk menulis artikel kepada mereka. Dalam film dokumenter interogasi, bahkan ada proses penyiksaan, meskipun banyak catatan berdarah dihilangkan, pada akhirnya, bagaimana Luo Zongren mengarahkan tombak ke Wang. Dan bagaimana itu dibongkar, juga dicatat dalam artikel tersebut. Diharapkan bahwa media akan menerbitkan artikel seperti itu untuk pertama kalinya, dan berharap bahwa pembaca media akan melihat artikel ini dan semua akan bersemangat. Ini mungkin pertama kalinya pembaca menyaksikan pertarungan mata-mata yang sebenarnya. Di masa lalu, tidak ada surat kabar yang berani melaporkan hal semacam ini, karena itu akan melibatkan perjuangan berdarah oleh kekuatan konsorsium. Dan tidak ada konsorsium yang mengizinkan artikel semacam itu muncul. Selain itu, meskipun ada karya-karya sastra dan artistik terkait dalam perjuangan mata-mata di masa lalu, kebanyakan dari mereka adalah fantasi sutradara dan penulis. Dan tidak ada kebenaran dari dokumenter persidangan. Namun, penekanan sebenarnya dari film dokumenter interogasi ini adalah bahwa ia menunjukkan pembunuh sebenarnya dari Jiangsu Zhou. Ketika semua orang berpikir bahwa Wang telah membunuh Jiangsu, dia berharap media akan mengumumkan identitas sebenarnya dari si pembunuh dalam bentuk berita utama. Tujuan Zhou adalah untuk membuat semua orang marah pada Wang dan bahkan membagi Wang. Kekuatan internal Xi. Untuk sementara waktu, banyak anak muda di penghalang Zhou turun ke jalan untuk memprotes. Sebelumnya, juru bicara Zhou bahkan mengadakan konferensi pers untuk mengutuk pembunuhan Wang terhadap Jiangsu. Pada saat itu, masih banyak anak muda yang mendukung sikap keras Zhou dan menghargai bahwa Zhou berani menyalahkan Wang pada saat ini. Tetapi sekarang mereka mengetahui bahwa mereka telah ditipu, ternyata Zhou telah melakukan ini. Saya harap reputasi media tidak perlu dipertanyakan lagi. Para jurnalis dan editor itu telah mengumpulkan kepercayaan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, sehingga tidak ada orang yang melihat koran yang dapat mempertanyakan keasliannya. Pada saat ini, banyak pelaku perdagangan intelijen bereaksi, ternyata mobilisasi Zhou bukan untuk mencegah Wang, tetapi untuk mencegah balas dendam seseorang. Siapa orang ini sangat jelas bagi mereka yang bermain intelijen. Hanya saja mereka tidak mengerti, Zhou sangat senang dengan para guru, seperti untuk wilayah barat laut sangat jauh dari daerah Zhou. Pada pencarian Luosheng sebelumnya, dapat juga terlihat bahwa tidak banyak personel intelijen yang bersembunyi di dataran tengah di barat laut. Selain itu, Luo Zongren dibunuh oleh warga Luosheng di tempat selama demonstrasi, dan kemudian semua personel intelijen Northwest pergi. Oleh karena itu, bahkan jika Marsal muda itu bahkan lebih kuat, tidak mungkin untuk berdiri sendiri melawan kekuatan utama Zhou. Para penyelundup intelijen selalu merasa bahwa Zhou tampaknya berlebihan, lagi pula, Zhou adalah Anda seorang konsorsium, dan pihak lain tampaknya hanya satu orang. Namun, mereka segera bergegas ke penghalang 73. Semua orang merasa bahwa Marsal muda pasti akan pergi ke penghalang 73. Adegan semacam ini dari satu orang yang memusuhi seluruh konsorsium, saya khawatir itu tidak akan terlihat sekali seumur hidup. Ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Zhou, di pegunungan suci yang ditinggalkan oleh api di utara, kekuatan lebih dari 2.000 orang bergerak maju ke pegunungan. Setelah Perang Dunia I, tempat itu mandul,
dan bahkan pasukan Tinder sendiri telah dievakuasi. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan pasukan ini ke Gunung Suci. Bab 999, Temukan Pintu. Awan dan kabut di luar Gunung Suci tidak pernah menghilang, dan perangkap burung yang tersembunyi di awan dan kabut masih ada di sini. Ketika lebih dari 2.000 orang berbaris ke daerah awan dan kabut, orang-orang ini tidak berhenti seperti orang biasa, tetapi terjun ke awan dan kabut. Sungguh menakjubkan bahwa langkah mereka tampaknya tidak terganggu oleh awan dan kabut, tetapi mereka terus bergerak menuju pedalaman Gunung Suci tanpa hambatan. Tanah sepi ini sudah lama tidak ada di sini. Ketika para penangkap burung menemukan mangsa, mereka mulai berkumpul menuju unit ini. Tetapi ketika laba-laba itu muncul, para prajurit sama sekali tidak panik. Salah satu dari mereka mengeluarkan kotak hitam untuk memainkan suara yang aneh. Laba-laba itu mundur begitu mereka mendengar suara itu. Para prajurit tampaknya tidak berniat untuk membunuh para penangkap burung ini, tetapi menggunakannya sebagai penghalang alami untuk terus menjaga rahasia di sini. Bukan rahasia yang digunakan untuk menjadi seorang pelacur, tetapi yang baru. Sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 2.000 orang berjalan dengan rapi. Ketika mereka memasuki pedalaman Gunung Suci, orang pertama memiliki pola perak di tubuhnya, itu benar-benar tempat yang cocok. Meskipun peralatannya agak tua, banyak hal yang dapat dilakukan. Dapatkan secara lokal. Karena itu, lebih dari 2.000 tentara di belakangnya segera memasuki berbagai bangunan dan mulai mengambil mesin dan peralatan yang ditinggalkan oleh Tinder. Menurut perhitungannya, Gunung Keramat ini sekarang menjadi tempat yang paling cocok untuk membangun pabrik rahasia, meskipun tidak memiliki dukungan dari beberapa peralatan teknis. Gunung ini harus segera dapat memenuhi kebutuhan terakhirnya setelah aneksasi Wang dari Sumbu. Dia berbalik untuk melihat penampilan pedalaman pegunungan suci yang ditumbuhi pohon ini, dan tiba-tiba merasa itu cocok untuk dirinya sendiri, dan semuanya tampak seperti awal yang baru. Pada saat ini, kekuatan utama Zhou masih berkumpul untuk menghalangi 73. Di dalam penghalang 73, di kantor di pangkalan rahasia organisasi intelijen, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas sedang melihat dokumen di tangannya, dan mengerutkan kening. Apakah ada berita tentang Ren Xiaosu? Melapor kepada Sir, dia telah meninggalkan Los Angeles sendirian pagi sebelum kemarin, dan keberadaannya tidak diketahui. Kepala intelijen Zhou yang bernama Zhou Souci samar-samar tidak puas, apa yang Anda makan? Bagaimana orang yang sangat berbahaya bisa kehilangan keberadaannya? Di kantor mewah, spesimen kepala harimau besar digantung di dinding, yang merupakan harimau yang Zhou Souci bunuh diri 17 tahun lalu. Senapan halus juga ditempatkan di bawah kepala harimau. Setiap orang yang memasuki kantor ini akan melihat adegan ini terlebih dahulu, dan kemudian merasakan otoritas mengerikan pemilik kantor dalam keluarga Zhou. Zhou Souci adalah di antara Zeus, bersama dengan Zhou Silong yang sebelumnya dibunuh oleh Ren Xiaosu, serta komandan militer saat ini Zhou Yifei dan memanggil 3 harimau Zeus. Dia sendiri suka nama panggilan itu. Jendela kantor ditutupi dengan tirai tebal, dan mereka secara alami tidak menyukai sinar matahari. Petugas intelijen yang berseberangan dengan Zhou Souci berkata, pasukan utama harus mencapai penghalang dalam 2 hari. Pak, kita tidak perlu terlalu khawatir, kan? Pertanyaannya adalah bagaimana menghabiskan 2 hari ini? Zhou Souci mengesampingkan dokumen di tangannya, semoga apa yang terjadi pada media. Informasi dari pihak Los Angeles mengatakan bahwa saya berharap media berkemas, seolah akan bergerak, kata petugas intelijen itu. Saya berharap konvoi itu diparkir di luar media dan akan hilang dalam beberapa hari ke depan. Pergi, Zhou Souci membeku sejenak, di mana ini akan pergi. Desas-desusnya adalah akan menuju barat laut, kata perwira intelijen itu. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada raungan dari luar, dan Zhou Souci tiba-tiba berdiri, apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, petugas intelijen mengetuk pintu dan berkata, Tuan, itu tidak baik, gerbang penghalang diledakkan dengan bahan peledak. Apa? Zhou Souci membeku. Gerbang kota dibom. Apa yang dilakukan pasukan pertahanan? Mereka memburu gerbang-gerbang kota. Dikatakan bahwa pihak lain sudah berada di kota, dan kemudian tiba-tiba mendekati gerbang kota dan menjatuhkan bahan peledak dan melarikan diri.
Sekarang penjahat yang mengecam gerbang melarikan diri di penghalang, tetapi tampaknya ada lebih dari satu orang. Terima dia, petugas intelijen itu menjelaskan. Ayo, membiarkan orang-orang seperti ini mengintai di penghalang hanyalah memalukan bagi Departemen Intelijen saya. Mengorganisir operasi lapangan untuk menangkapnya, pastikan untuk menangkap orang-orang ini sebelum gelap. Zhou Shouxi bergemuruh dengan keras, dengan insiden ganas yang serius. Saya khawatir dia tidak bisa menjelaskan kepada bos Zhou Siji. Untuk sementara, sebagian besar agen intelijen Zhou tertarik dengan ledakan itu, seperti belalang yang bergegas keluar. Zhou Shouxi mengangkat cangkir teh dan tiba-tiba menemukan bahwa teh itu dingin. Dia mengangkat telepon dan memberitahu bagian luar, ganti cangkir teh. Setelah berbicara, dia menutup telepon dan mulai melihat dokumen lain, tetapi dia tidak tahu mengapa, Zhou Shouxi selalu merasa sedikit tidak nyaman. Mereka awalnya mencegah Ren Xiaosu dari balas dendam pada keluarga Zhou, sekarang, insiden mengerikan itu tiba-tiba terjadi di penghalang 73, yang pasti berhubungan dengan Ren Xiaosu. Mencicit pintu terbuka, Zhou Shouxi mengerutkan kening, mengapa tidak mengetuk pintu. Zhou Shouxi hampir kehilangan kesabarannya, tetapi ketika dia melihat anak laki-laki yang mendorong pintu, seluruh pria itu membeku sepenuhnya. Saya melihat Ren Xiaosu memegang cawan, tetapi tidak ada cangkir atau teh panas di cawan, tetapi pistol berdarah. Zhou Shouxi dengan tenang-tenang, tangannya perlahan meraih di bawah meja dan ingin menekan tombol merah. Akibatnya, Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, jangan tekan, tidak ada gunanya. Orang-orang di seluruh gedung mati. Saya tidak melepaskan anjing-anjing itu, bukankah itu agak menyedihkan? Rasa dingin di hati Zhou Shouxi naik, dan dia bahkan tidak mendengar apapun di luar. Tapi Ren Xiaosu baru percaya setelah dia selesai berbicara, karena pihak lain adalah Ren Xiaosu. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhou Shouxi bertanya dengan gelisah. Saya mendengar bahwa Anda mencari saya, dan bahkan agen intelijen di dunia bawah tanah menawarkan hadiah. Saya melihat harganya sangat tinggi, jadi saya berjalan berkeliling untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan uang. Ren Xiaosu mengambil dari meja kain kacamata Zhou Shouxi mulai menyeka pistol berdarah di piring. Zhou Shouxi berkata, membunuh Jiangsu bukan ideku. Lihat, jauh lebih mudah untuk mengobrol seperti ini, kan? Ren Xiaosu dengan tenang berkata, bukan kamu yang bisa jadi siapa, atasan langsung Luo Zongren adalah kamu. Meskipun dia setengah derajat lebih rendah dariku, dia tidak sering melapor kepadaku. Aku juga tahu apa yang dia lakukan tidak mungkin dilihat, jadi aku sengaja menghindarinya, karena takut bos di atas akan menyimpan rahasia di masa depan. Saya akan menyingkirkannya bersama-sama, Zhou Shouxi menjelaskan. Yah, alasannya sangat bagus, Ren Xiaosu mengangguk. Artinya, orang yang ingin membunuh Jiangsu dan memesannya langsung adalah bos keluarga Zhou, Zhou Siji. Tetapi bahkan jika Anda membiarkannya bersih, Anda masih akan mati. Bab 1000, Duniawi. Ketika Zhou Shouxi menyadari bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, dia pasti akan mati hari ini, dia tenang perlahan. Zhou Shouxi membantu kacamata berbingkai emasnya, dan bahkan menyisir rambutnya dengan tangannya. Lalu dia berkata, Wang sekarang menganeksasi Tinder dan Kong, tahukah Anda? Ren Xiaosu duduk di hadapannya, aku tahu, tapi apa hubungannya dengan topik yang aku bicarakan denganmu? Kamu ingin mengatakan bahwa semua yang kamu lakukan hanya ditujukan pada para Wangs. Ya, kata Zhou Shouxi, beberapa tahun yang lalu, orang-orang Korea mengekspos ambisi serigala mereka, terus-menerus menggunakan perdagangan untuk menemukan cara untuk melemahkan konsorsium di sekitarnya. Dan milisi nasional telah berlaku selama bertahun-tahun, semua orang tahu mereka ingin memulai perang di dataran tengah. Jadi, Ren Xiaosu bertanya. Jadi kita hanya mencari perlindungan diri, kata Zhou Shouxi dengan dingin. Wang dapat melakukan apapun yang dia inginkan, mengapa aku tidak bisa Zhou? Kamu tidak mengetahuinya? Mereka baru-baru ini memanggil orang-orang di bawah usia 30 yang telah bertugas di dinas militer. Dalam perang dengan korps ekspedisi, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sama sekali. Jika tidak, api tidak akan sekeras itu, dan tentara Northwestermu tidak harus bekerja begitu keras di Gunung Zuoyun.
Apakah kamu tidak berpikir bahwa tentara Northwestermu mati di Zuoyun? Apakah semua prajurit di gunung mati? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, jadi, kau membunuh Jiangsu. Hanya dengan cara ini seluruh aliansi penghalang diserang oleh musuh, dan King dan Zhou dapat diikat bersama untuk bertahan melawan Wang. Jika rencana itu berhasil, kamu juga akan pergi untuk membalas Jiangsu, jadi ikatlah di barat laut. Zhou Souci berkata, ini strategi terbaik untuk Zhou. Ren Xiaosu mengakui bahwa jika Wang Yun dan beberapa dari mereka tidak bekerja bersama, strategi Zhou memang akan berhasil. Ketika itu, musuh Wang akan melawan seluruh dunia. Dan tidak akan ada kesempatan untuk secara bertahap mencaplok berbagai konsorsium. Jika bukan karena Ren Xiaosu, Zhou Siji mungkin juga mendapatkan gelar seperti pengkhianat atau burung hantu. Namun, Anda belum terpengaruh oleh pasukan ekspedisi. Anda iri dengan Dinas Militer Nasional Wang. Anda dapat melakukan hal yang sama. Anda dapat merumuskan berbagai strategi, tetapi Anda tidak boleh menggunakan kehidupan Jiangsu sebagai imbalan atas kemenangan Anda. Mungkin menurut pendapat Anda, membunuh Jiangsu adalah pilihan terbaik untuk Zhou, tetapi menurut pendapat saya, ia adalah yang paling tidak bersalah. Ren Xiaosu menghela nafas. 10-10 ribu, rekrutan Jiangsu yang memprovokasi siapa bagaimana dengan itu. Dengan itu, Ren Xiaosu berdiri dan menarik tirai. Sinar matahari sore menghantam pondok yang gelap, Zhou Souci tidak bisa menahan diri untuk menghalangi cahaya dengan tangannya, karena sinar matahari agak menyilaukan. Ren Xiaosu berkata, katakan padaku rencana perjalanan Zhou Siji. Zhou Souci murung berkata, mengapa saya harus memberi tahu Anda? Dapatkah saya hidup setelah saya memberi tahu Anda? Itu tidak benar, Ren Xiaosu menyeringai, tidakkah terasa sedikit kesepian ketika Anda turun, seberapa baik perusahaan? Anda memikirkannya, rencana ini jelas dibuat olehnya, tetapi Andalah yang mati, bukan dirugikan. Ketidakadilan. 10 menit kemudian Ren Xiaosu berjalan keluar dari gedung agen intelijen dan mendapatkan rencana perjalanan khusus Zhou Siji. Serta rencana darurat tim di sekitar Zhou Siji setelah krisis di penghalang. Zhou Souci sangat khawatir bahwa Zhou Siji tidak bisa mati. Dia menjelaskan semua ini dengan jelas. Sejujurnya, Ren Xiaosu merasa bahwa proses interogasi ini agak terlalu sederhana. Mungkin Zhou Souci benar-benar takut sendirian. Itu adalah sekelompok orang tak bertuan yang takut pada matahari, bersembunyi di balik tirai tebal dan membunuh Jiangsu. Pada titik tertentu, Ren Xiaosu juga memikirkan masalah. Kali ini setelah dia pergi mengunjungi keluarga Zhou, jika dia benar-benar membunuh Zhou Siji, maka Zhou juga akan segera mendapat masalah. Menurut Luolan, tidak ada yang bisa membawa balok kecuali Zhou Siji. Dengan cara ini, Wang bukan lawan di Central Plains. Ini mungkin juga alasan mengapa King meminta Luolan untuk segera kembali. Apakah King Zhen telah meramalkan hari ketika Wang menyatukan dataran tengah? Lalu, akankah Wang terus menyerang barat laut dan barat daya? Ren Xiaosu berpikir itu akan terjadi. Pada saat itu, Wang akan menjadi raksasa. Namun, bagaimana mungkin kebencian ini tidak dilaporkan? Ren Xiaosu ingin semua orang tahu berapa biayanya untuk membunuh seseorang seperti Jiangsu. Sekarang, saya berharap media harus mengepak tas mereka dan pindah ke barat laut. Mereka yang memiliki keluarga dan keluarga akan tinggal di Los Angeles, sedangkan sisanya akan pergi ke utara untuk mendirikan markas Hope Media yang baru. Hope Media di Los Angeles akan menjadi sebuah divisi. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Zhang Chentong setelah lama berpikir, karena Central Plains tidak lagi damai, dan semua orang meramalkan krisis. Hanya berpikir tentang hal itu, Ren Xiaosu sudah berjalan 2 blok. Orang-orang di badan intelijen hampir memobilisasi karena penangkapan para penjahat yang membuat ledakan di gerbang kota, jadi Ren Xiaosu sangat santai ketika menyerang. Berita kematian Zhou Souci. Ren Xiaosu memandangi jalan di penghalang 73, dan para penghuninya sedang mendiskusikan ledakan tadi. Penduduk tidak bersalah. Ren Xiaosu tidak ingin langsung membunuh di penghalang. Jika banyak orang yang tidak bersalah terkena, Jiangsu akan kecewa. Tapi itu tidak masalah, dia akan membiarkan Zhou Siji masuk ke dalam kandang sendiri. Masih 2 hari sebelum kekuatan utama Zhou mencapai penghalang 73,
Ren Xiaosu berpikir kali ini benar-benar cukup. Pada saat ini, ada suara ledakan lain dari utara penghalang, ada barak-barak garnisun ke-73. Jika bahkan ledakan dapat berhasil di sana, maka penghalang akan tidak aman untuk Zhou Siji. Namun, sebelum menunggu Ren Xiaosu untuk evakuasi dengan selamat, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang mengikutinya. Ren Xiaosu berbalik dan berubah menjadi gang kecil dan menghilang, pelacak belakang melangkah dan melangkah ke gang kecil. Tetapi ketika mereka masuk, mereka menyadari bahwa ini adalah jalan buntu, dan Ren Xiaosu telah menghilang. Apakah Anda mencari saya? Ada banyak orang mencari saya dalam 2 hari terakhir, Ren Xiaosu saling memandang. Kedua orang ini sebenarnya tidak terlihat seperti orang-orang Zhou, dan pakaian mereka lebih seperti pengungsi di alam liar. Keduanya saling memandang dan perlahan-lahan menggerakkan tangan mereka ke pinggang. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, kamu berasal dari departemen manakah keluarga Zhou? Orang-orang itu bukan orang-orang Zhou, mereka hanya mendapat hadiah, kata salah satu dari mereka. Ren Xiaosu mengangguk, tampaknya menjadi agen intelijen di dunia bawah tanah, dengan siapa? Bagaimana bisa hal seperti itu dikatakan? Meski para pria tidak sebaik kamu, tetapi semangatnya masih sedikit, kamu harus membunuh dan segera mulai, kita tidak melibatkan orang lain. Kata seorang pria. Ren Xiaosu tersenyum, lupakan saja, hari ini ada terlalu banyak pembunuhan, dan aku tidak ingin membunuh orang yang tidak berhubungan lagi. Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu berbalik dan berjalan keluar dari gang. Tapi begitu dia berbalik, pria di belakangnya dengan cepat menarik pistol dan ingin menembak Ren Xiaosu. Sebelum dia bisa mengangkat lengannya, peluru penembak jitu menembus dadanya. Seorang lelaki lain ingin menyeberang tembok dan melarikan diri ketika dia melihat mesin yang salah, tetapi di mana Yang Xiaojin memberinya kesempatan. Ren Xiaosu berdiri diam di gang dan menghela nafas, apa yang salah dengan dunia ini? Posisi Xiaojin terbuka, pindah ke daerah A7, aku akan menemuimu di jalan. Yang Xiaojin menjawab di headset, oke. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.